Apakah siksa bagi orang kafir kekal abadi selamanya? Iya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Siapa orang yang durhaka, kufur kepada Allah dan Rasulnya, bagi dia neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau dia kafir. Adapun kalau dia muslim tapi berdosa besar, sebesar apapun dosanya, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Suatu saat pasti diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini parah nih. Aduh, ente kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Apa kira-kira yang ingin saudara komentari? Nah, komentarlah dengan sopan santun. Nah, sebelumnya kita ingin menanggapi sedikit tausiah daripada Ustadz tadi, saudara. Kita adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Kita sudah pasti tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kenapa, saudara? Karena kita punya iman masing-masing, punya agama masing-masing, punya akidah dan keyakinan masing-masing. Yeshua katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pegangan kita, saudara. Nah, di dalam Injil Yohanes 3:16, ayat 17, ayat 18. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Dan siapa yang menolak, maka mendapatkan hidup yang kekal di dalam siksaan, saudara. Nah, ini iman kita. Iman yang tidak bisa diganggu-gugat oleh agama manapun, oleh ajaran manapun, oleh ustadz manapun, termasuk ustadz yang bicara tadi, yang memberikan tausiah tadi, saudaraku. Kita akan menanggapi bahwa ketika ustadz itu berkata, apakah siksa neraka bagi orang kafir kekal abadi selamanya? Siapa orang yang durhaka, kufur kepada Allah dan Rasulnya, bagi dia neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya kalau dia kafir. Adapun kalau dia muslim, berdosa besar, sebesar apapun dosanya, sebesar gunungkah dosanya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Suatu saat pasti diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya Bapak Ibu, bagaimana tausiah seorang ustadz? Bayangkan. Wow banget kan? Benar-benar wow. Sehebat, sebesar apapun dosa umat muslim, kata ustadz tadi, neraka hanya sebentar. Kalau sudah habis masa hukumannya, maka diambil, dimasukkan ke surga. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa yang mengambil nantinya orang di neraka? Di mana di neraka itu kita ketahui, kita mendengar, kita membaca, neraka tempat di mana api menyala yang sangat besar. Kita berada di dekat neraka saja kita tidak sanggup, apalagi berada di dalam neraka. Lalu pertanyaannya, siapa nanti yang akan mengambil mereka? Ya, siapa yang akan mengambil orang yang berdosa ketika tersiksa dalam neraka dengan api yang menyala-nyala? Nah, lalu pertanyaan kita, saudaraku, benarkah seperti yang disampaikan itu atau tidak? Kita juga akan menunjukkan dalil-dalilnya, saudara. Di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ketika kita melihat banyak sekali orang, secara berjamaah ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang mengikut itu, jangan pernah kita berpikir jalan itu lurus. Jangan pernah kita menyangka jalan itu lurus. Bisa-bisa jalan itu menuju kepada kebinasaan. Maka hebatnya suatu kaum, bagusnya suatu kaum, itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tetapi dilihat dari kualitasnya. Bukan karena dia banyak, lalu kita berkata, oh ini benar.
Kita melihat jutaan orang, ribuan orang, miliaran orang. Kita berkata, oh ini benar. Padahal jalan yang lagi mereka tuju itu adalah jalan menuju maut, jalan menuju neraka. Nah, saudaraku, pertanyaan selanjutnya, apakah melalui junjungan Ustadz itu ada jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Sementara junjungannya tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah jalan menuju ke surga. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tertarik satu hal terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Sehebat apapun, sebesar apapun dosa umat muslim, kalau sudah habis masa hukuman di neraka, maka diambil, dimasukkan ke surga. Ini pernyataan Ustadz tadi Bapak Ibu, di dalam tausiahnya, di dalam ceramahnya, di dalam dakwahnya. Nah, kita sekarang akan membaca beberapa ayat menurut kitab daripada Ustadz itu. Yang pertama di dalam Maryam 19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatban maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang. Istilahnya saudara, baik saya maupun Bapak Ibu semua, kita semua yang namanya manusia, yang namanya orang, pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi, yang membuat kita mendatangi neraka itu siapa? Yang menetapkan orang untuk datang ke neraka itu siapa? Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melawan ketentuan Tuhan? Tidak ada. Lalu kemana? Ya ke neraka. Neraka, saudara. Yang pertama, ditetapkan untuk mendatangi neraka. Siapapun itu. Yang namanya manusia, baik si A, si B, si C. Bisa-bisa, oh ini dikarenakan begini, nggak ada. Yang namanya orang, yang namanya manusia, pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Artinya, yang namanya orang, namanya manusia, pasti satu ketentuan yang pasti untuk masuk neraka, untuk mendatangi neraka. Ada orang yang mengatakan, itu kan hanya mendatangi, bukan belum tentu masuk. Pertanyaannya, untuk apa mendatangi neraka? Apakah untuk bertamasya? Nah, ini di sini para penafsir kurang jeli Bapak Ibu ya, kurang jeli. Jadi mereka ingin bela diri sebenarnya. Kami hanya mendatangi kan? Mendatangi itu kan artinya belum tentu masuk. Benar, pertanyaannya untuk apa mendatangi neraka? Sudah tahu neraka itu tempat tersiksanya orang-orang berdosa. Di pinggir neraka saja digambarkan itu tidak sanggup orang berdiri. Apalagi di dalamnya. Berapa kilo saja, 50 kilo kah? Atau berapa kilo kah? Itu suhu neraka itu terasa banget digambarkan. Bagaimana bila berada di pinggir atau berada di dalamnya itu? Kami tidak masuk, hanya mendatangi. Untuk apa mendatangi? Apakah untuk bertamasya ke situ? Untuk main-main? Untuk melihat adakah orang kafir di situ? Atau begitu ya? Lalu Ustadz itu berkata, sehebat apapun dosa umat muslim, sebesar apapun dosa umat muslim, walaupun masuk neraka, kalau sudah habis masa hukuman di neraka, nantinya akan diambil, dimasukkan ke surga. Benarkah seperti itu? Mari kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba say'atau wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narhum fiha khalidun. Artinya, bukan demikian. Melainkan yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Pertanyaan kita sederhana saudara, adakah di dunia ini, di muka bumi ini, manusia yang tidak berdosa? Yang namanya manusia pasti berdosa. Mau manusia ini, yang namanya manusia
gen manusia pasti berdosa. Pertanyaannya, kemana orang berdosa? Ke neraka. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya, Bang Pendi? Abadi-abadan. Apa arti abadi-abadan, Bang Pendi? Tidak keluar-keluar lagi. Apa arti tidak keluar-keluar lagi, Bang Pendi? Tidak ada diambil, dimasukkan ke surga. Itu artinya kekal dalam neraka. Bukan sebentar neraka, kekal. Kekal dalam neraka. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengatakan di neraka itu kekal. Orang kalau sudah masuk ke sana itu kekal, banyak sekali. Khususnya orang berdosa. Cuma pertanyaan saya, adakah orang yang tidak berdosa? Tidak ada, semua manusia berdosa. Semua. Kullu bani Adam khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia pasti berdosa. Pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bagi mereka yang bertobat. Nah, pertanyaan saya, sehebat apa sih taubat kita? Hari ini bertobat, besok dosa lagi. Hari ini bertobat, besok dosa lagi. Lalu pertanyaannya, kemana berdosa? Orang yang berdosa itu kemana? Ya, ke neraka. Berapa lama? Kekal. Abadi-abadan. Ini tertulis di kitabnya mereka, Bapak Ibu. Ya, tertulis. Makanya kajilah agamamu, kajilah akidahmu, kajilah imanmu tanpa perlu mengkaji iman kepercayaan Kristen atau agama lain. Nanti pasti ada orang-orang tertentu yang punya hak jawab untuk menjawab setiap pernyataan daripada tausiah si Ustadz tadi, Bapak Ibu. Ya, seperti kita di Habaget, kita selalu menjawab setiap tuduhan mereka tanpa dasar, tanpa bukti. Makanya kita perlu sekali menerapkan kepada seluruh umat Kristen, pemuda-pemudi kita khususnya, supaya mereka selalu berada di dalam firman Tuhan. Selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Masuk surga di iman kita melalui Yesus Hamasiah. Tertulis dalam Alkitab, bukan ngomong doang. Bukan kata si A, kata si B. Bukan kata nabi ini, nabi ini, nabi ini. Enggak, tertulis. Kata Yesus Hamasiah sendiri. Kata Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau ada orang Kristen yang berjalan tidak melalui jalan yang sudah ditunjukkan oleh firman, maka tidak akan sampai ke surga. Tapi kan orang Kristen, Bang Pedi, iya, tapi kan Kristen KTP. Maka kita Kristen perlu tinggal dalam Kristus, baru dikatakan Kristen. Kalau tidak, orang akan mengatakan kita Kristen KTP. Nah, kembali lagi, yang namanya manusia pasti berdosa, dan orang yang berdosa neraka. Berapa lama di neraka, Bang Pendi? Kekal. Siapa bilang, Bang Pendi? Surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atau wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Apa arti kekal dalam neraka? Saya sudah jelaskan tadi. Nah, ayat yang selanjutnya ada dua, cuma cukup dua ayat kita baca, Bapak Ibu ya. Dalam surat Thaha ayat 74. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Ya, jadi neraka itu bukan tempat manusia bertobat. Kalau sudah masuk ke sana, ya sudah kekal di dalamnya. Dikatakan dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Artinya, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Nah, bukan laundry. Kalau laundry hanya beberapa saat. Saya kira kalau sudah selesai dicuci, lalu diambil, dimasukkan ke tempat pengeringan, itu laundry. Tapi neraka bukan laundry. Dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Enggak seperti itu neraka. Kalau begitu ada orang yang antri dalam neraka ya. Tunggu nanti. Kalau sudah habis si A, nanti si B yang masuk ya. Kalau si B udah selesai, si C yang masuk. Enggak seperti itu.
Jadi orang yang berdosa semua di situ. Karena hukuman dosa maut dan tempatnya di tempat yang kekal, di mana orang-orang tersiksa di dalamnya karena dosa. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah waruah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.